Sebelumnya mindfulness itu seperti apa ya, Dok? Jadi dari pengertian dulu ya, mindfulness itu perhatian. Ya artinya ya, Perhatian ya, Dok? perhati. Artinya kita memberi fokus kepada sekitar kita. Apa yang sedang kita perbuat, apa yang sedang kita lakukan. Kita fokus terhadap emosi yang ada di dalam diri kita, ya, perasaan yang ada dalam diri kita. Dan saat ini sekarang, present, kita. Sama nggak ini, Dok, dengan meditasi atau yoga? Dok? Di ibadah saja pun kita udah diajarin untuk khusyuk itu yang mindfulness itu benar-benar kita merasakan saat sholat, kita di hadapan yang maha kuasa. Jadi kita dapat feel-nya, perasaannya, tenangnya. Sama setiap saat masak juga. Jangan buru-buru ya, buru-buru boleh, tapi tetap masak. Oh, saya sedang masak nih untuk pasangan saya, anak saya. Jangan langsung, oh aku harus masak, terus sekarang mau sekolah, mau begini gitu. Itu yang membuat kita jadi cemas, jadi depresi, kita jadi bingung, jadi stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PP PDSKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Kali ini kita kedatangan tamu, ada Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Dr. Vera. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah, sehat, semangat. Dr. Vera gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat dan semangat juga. Puasa ya? Insya Allah. Dokter gimana puasa, Dokter? Insya Allah. Baik, Dokter. Ini teman-teman kita ada topik yang sangat menarik nih ya. Mindfulness ya, Dokter ya. Teknik dan cara untuk menghadapi stres. Baiklah, Dokter, ini kan kita membahas masalah teknik ya, Dok ya. Teknik dan cara mengatasi dari stres ini tadi ya, Dok ya. Mengenai mindfulness. Mindfulness. Iya, Dok. Sebelumnya mindfulness itu seperti apa ya, Dok? Jadi dari pengertian dulu ya, mindfulness itu perhatian. Ya artinya ya. Perhatian ya, Dok? Perhati. Artinya kita memberi fokus kepada sekitar kita. Apa yang sedang kita perbuat, apa yang sedang kita lakukan. Kita fokus terhadap emosi yang ada di dalam diri kita, ya, perasaan yang ada dalam diri kita. Dan saat ini sekarang, present, kita. Jadi mindfulness itu memberi perhatian, betul? Ya, benar. Memberi perhatian kepada sekitar kita. Pada sekitar kita ya Dokter ya. Sama nggak ini, Dok, dengan meditasi atau yoga? Dok? Meditasi atau yoga? Yang Dr. Vera tahu gimana meditasi? Meditasi itu biasanya kan ya berdiam diri sambil menenangkan pikiran gitu ya, Dok ya. Melakukan pernafasan gitu ya. Yang melakukan dengan pola pernafasan baik ya, Dok ya. Jadi berbeda ya. Tapi meditasi ini merupakan bagian dari mindfulness tersebut. Jadi bagian dari mindfulness ya? Benar. Ya? Tapi dia bukan mindfulness. Dia bukan bagian dari mindfulness. Dia termasuk mindfulness. Tapi mindfulness tidak hanya meditasi. Jadi mindfulness ini macam-macam gitu, Dok? Benar. Macam-macamnya itu seperti. Jadi memang kita harus merasakan sekitar kita. Seperti sekarang kita berbicara, kita harus merasakan gimana atmosfer di studio ini. Jadi kita nggak memikirkan masa depan, tidak memikirkan masa lalu yang tertinggal. Jadi terfokus pada saat itu juga. Saat itu juga. Jadi kalau meditasi itu bagian. Kenapa disebut bagian? Karena meditasi ini dilakukan mungkin hanya 10 menit, ya 20 menit. Nah, pada saat meditasi kita kan diharapkan merilekskan otot-otot, duduk yang tenang, ya kan, dan lakukan pernapasan. Kita menarik nafas, buang nafas, kita merasakan tarikan nafas yang hangat masuk ke tubuh kita mengeluarkan nafas. Nanti kita coba deh. Baik, Dokter. Untuk manfaatnya apa, Dok, dari mindfulness itu? Baik, jadi untuk manfaatnya. Jadi mindfulness ini bukan hanya pernafasan seperti itu, bukan hanya kita merasakan positif-positif yang datang ke tubuh kita, tapi ada juga namanya tentang biologinya, ya, neuroplasticity namanya. Jadi, seperti apa itu, Dokter? Jadi dengan kebiasaan kita yang baik, kita harapkan terjadi neuroplasticity, di mana
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang baik itu akan diciptakan menjadi kebiasaan baru, dan kita berpikir tidak based on habit ya, kebiasaan. Misalnya gini, Dokter Vera marah, biasanya kalau marah sih ngelempar barang gitu ya, Kurang lebih. kurang lebih baik. Nah, itu kan sesuai dengan habit, kebiasaan. Kita marah jadi lebih impulsif ya, kita mau mukul, marah, berteriak. Nah, dengan kita lakukan mindfulness ini terjadi neuroplasticity tadi. Jadi kita bisa berpikir lebih tenang, kita memberikan spasi kepada pikiran kita, pikiran yang irasional dengan pikiran yang rasional. Jadi kalau kita marah, kita lebih berpikir untuk, saya marah karena apa? Bagaimana cara saya menyelesaikannya? Karena kita tahu emosi yang kita dapatkan ini, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat? Jadi kita harus merasakan emosi-emosi yang masuk ke dalam tubuh kita. Emosi kan macam-macam ya, marah juga emosi, senang itu juga emosi, sedih itu juga emosi. Jadi yang kita sering ngerasain sih kalau senang ya kan. Kalau senang baru kita, udah senangnya kerasa banget gitu senangnya. Padahal marah pun kita harus merasakan, kita harus nikmati kemarahan itu. Sedih pun begitu juga. Jadi dari mindfulness ini kita bisa mengatur emosional kita ya dok ya? Benar. Nah, dan mindfulness ini kan kita present saat ini. Jadi kita benar-benar hidup di masa sekarang. Kita tidak memikirkan masa depan, juga tidak memikirkan masa lalu. Katanya sih, orang cemas itu adalah orang yang memikirkan masa depan. Orang depresi, sedih itu orang yang memikirkan masa lalu. Tertinggal di masa lalu ya. Makanya dengan kita belajar mindfulness, kita melakukan mindfulness sehari-hari, mental kita lebih kuat, mental kita lebih baik. Seperti itu. Untuk pengaruhnya yang lain dokter, dari mindfulness itu terhadap kesehatan mental seperti apa dokter? Nah, bagus sekali ya, karena tadi kita belajar membuat perubahan-perubahan yang baru di otak kita, di pikiran kita, di kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi yang diharapkan memang kita jadi menikmati hidup kita saat ini, tidak kemana-mana gitu ya. Misalnya lagi kita makan gitu ya, itu juga termasuk mindfulness. Jadi saya cerita sedikit ya, dulu waktu sekolah saya diajak sama guru saya, guru besar lah ya, profesor. Pertama-tama saya heran, beliau kalau makan itu ngunyahnya pelan-pelan, dia sambil nutup mata gitu ya. Biasanya kita kalau makan mau cepet aja kan. Mau cepat, mau selesai, bisa lakukan aktivitas lain. Nah, gitu ya. Kadang sambil main handphone, sambil ngobrol, ya kan. Tapi saya lihat profesor itu begitu, beliau buat seperti itu. Menikmati sekali. Apa ternyata setelah saya pelajari, saya baca lagi, ternyata beliau terus melakukan mindfulness ini ya. Jadi kita makan pun, akhirnya saya tanyakan ya, kenapa? Ternyata Prof makan seperti itu ada gunanya ya, baru dia tawa ya. Iya. Jadi kita harus menikmati bagaimana rasa nasinya, dagingnya. Hidup saat itu. Tidak kita makan untuk cepat selesai, kita sambil main handphone. Itu lakukan semuanya. Kita lagi mandi juga kita harus mindfulness. Memberi perhatian, memberi fokus pada sekitar kita. Bagaimana air itu jatuh, kita rasakan ke kulit kita. Jadi kita nggak kemana-mana pikirnya. Jadi lebih merasakan atmosfer sekitar kita. Dokter ya? Dari mindfulness ini ya? Betul. Memang susah ya. Melakukan mindfulness itu tidak segampang ya. Gampang itu mikirnya. Enggak, susah. Bagaimana cara kita mengatur emosi kita. Tapi namanya proses pasti perlahan-lahan ya kan. Akan jadi kebiasaan. Benar, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, setelah menjadi kebiasaan, mental kita jadi lebih kuat. Ya kan, misalnya kita dimarahin nih sama guru kita yang lagi sekolah ya, contohnya ya, atau sama bos kita lagi kerja. Kita nggak jadi berpikir ke depan. Biasanya kalau kita berpikir ke depan jadinya, aduh, matilah aku ini ke depan ini. Dia pasti marah terus lah sama aku nih. Pasti aku jadi nggak disukai. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita mindfulness, kita jadi, oh iya juga ya, dia marah kepada saya karena saya buat salah.
caranya saya berarti harus lebih baik lagi. Yang salah saya hari ini harus saya benarkan. Nah, mudah-mudahan tercipta tuh yang seperti itu. Terus kita dengan mindfulness ini kita bisa menerima perbedaan-perbedaan. Kan sekarang banyak perbedaan, apalagi dari sisi politik. Kita lihat banyak orang berantem gara-gara yang dia nggak ngerti, ya kan? Padahal kita harus mengerti bagaimana pandangan kita, bagaimana pandangan dia, bagaimana pandangan agama yang satu, pandangan agama yang lain. Itu kan memang benar-benar harus kita rasakan mindfulness. Kita mengerti sekitar kita paham. Jadi banyak banget ya dokter ya manfaat dari mindfulness ini ya dokter ya. Benar. Kemudian dok, tadi kan dokter sempat bilang kalau mindfulness ini merasakan yang apa saat ini, bukan kemarin, bukan di masa depan. Betul. Ya. Untuk waktu yang sangat terbaik dokter, waktu terbaik untuk mindfulness ini kapan? Setiap saat. Setiap saat. Berarti kita melakukannya setiap detik, setiap saat ya. Tidak ada waktu terbaik atau apa? Tidak ada. Tapi kalau misalnya memang mau latihan pernafasan, jadi latihan pernafasan yang meditasi tadi itu biasanya pagi atau sore hari. Itu seperti kalau nge-gym lah ya. Latihan otot orang, nah kita latihan mental kita, pikiran kita dengan meditasi tadi, pernafasan tadi, olah nafas. Bisa pagi atau sore. Untuk langkah-langkahnya dok? Langkah-langkah mindfulness. Iya, Oke, baik, kita coba ya. Mungkin sekarang Dokter Vera boleh ngeletakkan gadgetnya dulu. Boleh. Baik, kita coba ya. Gimana nih dokter? Nanti Dokter Vera bisa ngerasain bagaimana atmosfer di ruangan ini. Kita harus rasain gimana suhu AC yang ada di ruangan ini. Terus hangatnya cahaya lampu. Kan sekarang kita di studio banyak lampu. Coba rasain hangatnya. Boleh ditutup matanya Dokter Vera. Coba. Ini posisinya gimana nih dok? Boleh Dokter Vera. Nyaman mungkin? Nyaman mungkin. Disenderin aja. Terus ototnya diregang pak, direlakskan. Relax aja, tangannya direlakskan, santai aja. Kayak hipnotis enggak ini dok? Bukan ya? Kalau hipnotis kita ada stepnya lagi. Beda ya. Jadi kalau mindfulness siapa aja bisa buatnya, di mana aja. Mungkin ini yang olah nafasnya ya. Kita merasakan bagaimana atmosfer di sekitar kita. Jadi Dokter Vera bisa ngerasain. Saya lagi studio, saya lagi bercengkerama dengan narasumber, dengan di hadapan lampu-lampu, ada videografer ya. Coba ya tutup matanya. Ya. Rasain aja sekitarnya, tarik nafas dari hidung, keluarinnya dari mulut. Tuh, nafasnya kita buat dari nafas perut. Tuh, tarik nafas, perutnya coba kembungkan, tuh buang, perutnya dikempiskan. Sambil Dokter Vera ngerasain gimana suhu di ruangan ini ke kulit-kulitnya Dokter Vera. Dokter Vera lagi pakai headphone, suara saya masuk ke telinganya Dokter Vera, hangatnya lampu-lampu ini. Jadi Dokter Vera jangan pikir kemana-mana dulu, tetap di saat ini, di studio ini, gitu. Terus kita lakuin setiap hari. Dokter Vera lagi belajar juga, belajar sungguh-sungguh. Benar-benar kita di saat belajar, kita lagi. Jadi lebih tenang ya dok ya? Iya kan? Kita lagi juga lebih hangat terasa. Nah, terasa beda ya. Ini bisa dilakukan berapa lama dokter? Setiap saat aja. Misalnya Dokter Vera lagi sholat. Biasanya orang sholat malah atau beribadah ya. Nah, kita contohin sholat lah ya. Terus biasanya sholat tapi pikirannya tiba-tiba udah ke Dubai ya kan, ke IL, ke Bali. Nah, tidak mindfulness seperti itu kan, tidak khusyuk kalau kita di Islam bilangnya ya. Nah, jadi apapun di ibadah saja pun kita udah diajarin untuk khusyuk itu yang mindfulness itu benar-benar kita merasakan saat sholat kita di hadapan yang Maha Kuasa. Jadi kita dapat feel-nya, perasaannya, tenangnya. Sama setiap saat. Masak juga. Jangan buru-buru ya. Buru-buru boleh. Tapi tetap masak. Oh, saya sedang masak nih untuk pasangan saya, anak saya. Jangan langsung, oh aku harus masak. Terus sekarang mau sekolah, mau begini gitu. Itu yang membuat kita jadi cemas, jadi depresi. Kita jadi bingung, jadi stres. Tapi memang mindfulness ini
untuk orang-orang untuk pencegahan ya. Nah, tapi kalau sudah dia memang sudah terdiagnosa dengan cemas atau depresi ya, stres, itu memang harus konsultasi terlebih dahulu. Terutama mungkin kalau sudah parah, kita harus mengobatinya dulu. Mungkin dengan farmakoterapi atau obat-obatan atau dengan terapi-terapi yang lainnya. Kalau dia sudah tenang, dia sudah kembali seperti semula, baru bisa kita ajarkan mindfulness. Karena percuma. Biasanya orang yang udah gangguan cemas itu pasti dia nggak bisa lagi berpikir rasional, sudah susah. Ya kan, karena memang ada zat-zat kimia yang sudah tidak stabil. Itu juga orang yang depresi juga seperti itu. Jadi memang terasa sekali tadi dok waktu kita lakukan teknik Enak ya? ini. Iya. Bawaannya tenang, Benar. suasana AC yang dingin jadi hangat. Pikiran memang jadi lebih tenang dokter. Nah, nggak jadi gaduh gelisah. Iya. Tadi. Untuk orang-orang seperti stres atau panik, Iya. sangat membantu seperti Betul. ini dokter ya. Apalagi ya, kita hidup ini pasti ada aja masalah. Nggak mungkin kita hidup nggak ada masalah ya kan. Mau dari PPK sekolah, mau yang kerja, pasti ada aja tekanan dari atas, dari bawah. Kalau kita tidak mindfulness, kita tidak mengerti perasaan kita, jadi benar-benar kita ngerasain emosi kita ya. Kita marah, ya kita rasain, saya saat ini marah. Tapi saya marah karena apa? Apa yang harus saya lakukan dengan saya marah ini? Jadi memang mindfulness ini juga banyak manfaatnya ya dokter ya. Cuman pada kondisi tertentu tidak bisa ya dok ya. Seperti Iya. depresi, kecemasan. Cemas, apalagi dengan orang yang ada psikotik, itu susah ya. Susah ya dokter ya. Kemudian untuk mindfulness ini juga sebenarnya pencegahan ya dokter ya. Pencegahan. Bukan dari pengobatan. Pencegahan dan membuat kita semakin sehat, semakin produktif. Baiklah dokter, Ya. itu tadi pembahasan kita ya mengenai mindfulness, mulai dari teknik dan cara menghadapinya untuk stres ya dokter ya. Dikarenakan waktu juga sudah selesai, terima kasih dokter untuk kesempatan dan waktunya ya dokter ya. Terima kasih juga. Nanti kalau ada kesempatan jangan lupa untuk mampir lagi ya dok ya di podcast kita ya. Buat juga mindfulness-nya nanti ya. Iya baik dokter. Dan untuk teman-teman di rumah, semoga bermanfaat apa yang udah kita sampaikan tadi. Kemudian dok, untuk teman-teman nih yang ingin jumpa dan konsultasi langsung bersama baik. dokter. Jadi saya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Jasa Mensaragi, Pematang Siantar. Juga dengan janji bisa di Klinik Jiwa Utama Binatma di Medan. Itu tadi teman-teman ya yang ingin jumpa langsung bersama Dokter Bayu. Baiklah, sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.